kita masuk pada pengertian transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya. Transportasi udara mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai unsur penunjang atau servicing sector dan unsur pendorong atau promoting sector. Peran transportasi udara sebagai unsur penunjang dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Sebagai unsur pendorong, transportasi udara juga sangat terbukti mampu menjadi jasa transportasi yang efektif untuk membuka daerah terisolasi dan juga melayani daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil. Tersedianya transportasi yang dapat menjangkau daerah pelosok, termasuk yang ada di perbatasan, sudah pasti dapat memicu produktivitas penduduk setempat, sehingga akhirnya akan meningkatkan penghasilan seluruh rakyat dan tentunya juga dapat mendapatkan pendapatan daerah. Fungsi transportasi udara. Alat transportasi udara memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Berikut ialah beberapa fungsi transportasi udara. 1. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. 2. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia. 3. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu. 4. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Manfaat transportasi udara. Ada 4 manfaat transportasi udara bagi manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat bagi ekonomi. Seperti diketahui bahwa sebagian besar ekonomi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia, hewan, dan juga barang. Artinya, setiap transaksi ekonomi yang terjadi melibatkan bisnis jasa angkutan. Tanpa adanya jasa transportasi, maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat lambat atau bahkan bisa jadi lumpuh. Yang kedua, ada manfaat bagi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lainnya. Dengan adanya transportasi, maka akan memudahkan dalam berinteraksi satu sama lain. Beberapa manfaat transportasi bagi sosial diantaranya, yang pertama, mempercepat proses perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, memudahkan proses pertukaran informasi dari setiap daerah. Yang ketiga, menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Yang keempat, membuka peluang bisnis di bidang jasa angkutan atau perjalanan. Ketiga, ada manfaat untuk kewilayahan. Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga dibutuhkan alat transportasi agar bisa menjangkau setiap pulau di negara kita. Itu sebabnya pembangunan prasarana untuk transportasi atau jalan raya dan tol laut sangat dibutuhkan agar daerah-daerah pedalaman dapat dijangkau, sehingga proses pemenuhan berbagai kebutuhan di daerah tersebut dapat dilakukan. 4. Ada manfaat secara politis. Transportasi juga memiliki manfaat secara politis, khususnya di Indonesia. Adapun beberapa manfaat transportasi secara politis ialah yang pertama, mempersatukan setiap wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keamanan negara Indonesia. Yang ketiga, memudahkan dalam perluasan pelayanan bagi masyarakat. Dan yang keempat, memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, termasuk ketika terjadi bencana. Emisi partikulat dalam bentuk debu yang berasal dari knalpot kendaraan, serta dari sumber-sumber non-buang seperti kendaraan dan abrasi jalan, dapat berdampak pada kualitas udara. Sifat fisik dan kimia dari partikel berhubungan dengan risiko kesehatan seperti masalah pernapasan, iritasi kulit, mata radang, pembekuan darah, dan berbagai jenis alergi. Upaya memaksimalkan peran transportasi udara.
Peran transportasi udara yang sangat besar ini tentu saja hanya dapat diperoleh dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Sudah saatnya transportasi udara menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi di daerah-daerah perbatasan. Banyak investor pengusaha transportasi yang dalam hal ini berminat membuka jalur penerbangannya ke daerah-daerah perbatasan apabila faktor kebutuhannya juga tersedia. Faktor kebutuhan yang dimaksud di sini sudah pasti adalah tersedianya lapangan terbang yang memadai serta berjalannya kegiatan ekonomi atau lainnya seperti pariwisata yang memungkinkan adanya kebutuhan transportasi dari kota ke daerah tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah kemauan pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat menyangkut transportasi udara.